kita ya, masih bersama dengan STI ketiga itu, dan kita hanya kalah di babak semifinal dari Uzbek, dan pertemuan debat ketiga kalah dari Iran. Kita bersama playoff ada di sini dan di Paris kita ingin gagal Liga, dan sekarang sedang meraih mimpi itu bisa lolos. Semoga dengan kedatangan masuk Mauro Sista ini akan menambah kekuatan daya gedung kita akan semakin kuat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Gaspol proses naturalisasi Mauro Zizra yang saat ini sudah diajukan berkas-berkasnya dan sudah dibahas di DPR Komisi 3 dan kemungkinan diprediksi awal bulan Agustus Mauro Zizra sudah memiliki paspor Indonesia. Nah, jadi Mauro Zizra ini diproyeksikan untuk memperkuat timnas U23 pada kualifikasi Piala Asia dan kemungkinan ya untuk memperkuat timnas senior juga. Jadi kita saksikan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Mas Menteri Pemuda dan Olahraga, Mas Dito Aryo Tejo, kemarin di hadapan pers sudah mengatakan bahwa berkas yang disodorkan oleh PSSI ke Kemenpora untuk pengajuan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dari pemain muda Mauro Zizra ya, untuk dipakai dalam keperluan tentunya bagi tim nasional kita, baik U23 atau juga ke tim nasional senior, itu sudah sekarang sampai ke Kementerian Hukum ya. Dan di sana Pak Menteri ya, Menpora Mas Dito ini sudah meneruskan itu. Jadi dari Menpora di tahapnya itu teman-teman, Menpora ke Menteri Hukum, dan nantinya akan disodorkan mungkin ke Presidennya akan mengajukan nama dari Mauro Zizra ini setelah itu ke DPR RI untuk dibahas di sana dan pengajuan warga negara Indonesia tentunya. Kalau sudah disetujui ya Komisi 13, tentunya Komisi 3 atau Komisi 10 di sana ya, artinya dia dikembalikan lagi setelah diparipurna yang dipimpin oleh Ketua DPR nanti ke Sekretariat Negara, nanti ada Kepres yang turun untuk Mauro Zizra. Jadi dia sekarang dikebut karena sebelumnya pada pekan yang lalu Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga sudah mengatakan bahwa ada pengajuan pemain muda kita yaitu Mauro Zizra, itu sudah disodorkan ke Kemenpora dan itu akan nantinya bertahap ya, proses dari Mauro Zizra ini ya, karena kenapa dia akan dimainkan nantinya di U23 ketika kita akan mengarungi pertandingan di Grup J. Itu U23 kita sebagai tuan rumah, kualifikasi U23 ini berlangsung di Sidoarjo ya, di Stadion Deltas Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, dan Mauro yang diplot ke sana. Jadi ini akan menjadi kekuatan karena kita berada di grup yang saya pikir ada Korea Selatan yang sangat kuat di sini yang diunggulkan. Kalau mungkin Laos dan Makau, saya pikir kita bisa atasi dengan kualitas pemain-pemain U23 kita, karena kan bukan cuma Mauro Zizra yang akan bergabung. Mungkin saja di sana pelatih Gerald Van den Berg setelah melihat hasil di Piala AFF atau Asian Cup yang nantinya akan berlangsung pada tanggal 15 sampai 29 Juli ini, dia akan mengambil tentunya sebagian besar dari situ, dan nantinya ada kombinasi antara pemain-pemain kita yang sudah berada di level senior seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, semua akan ke sana bergabung dengan Mauro Zizra. Juga di lini depan saya pikir bisa aja Jens Slaven yang ikut ke sana untuk bermain dengan Mauro Zizra. Jadi kekuatan kita di lini serang akan sangat kuat untuk mengarungi kualifikasi U23 nantinya pada bulan September. Karena itu jadwalnya 1 sampai 9 September ya teman-teman. Jadi kita berharap dan berdoa saja bahwa proses naturalisasi dari Mauro Zizra ini cepat, dan saya pikir Agustus ya paling lambat itu sudah dia dapatkan.
bukan tidak mungkin di awal Agustus dia sudah oke, sudah pengambilan sumpah bahkan di sana, dan dia sudah sah menjadi warga negara Indonesia dan akan bermain di timnas U23 yang kemudian nantinya akan diplot juga bisa saja ke tim senior yang akan menghadapi putaran keempat ya pra Piala Dunia Zona Asia, di mana kita harus bersiap di sana. Ada undian tanggal 17 Juli ini di Kuala Lumpur, dan ya siapa tahu pelatih Patrick Kluivert mengambil dia sebagai pelapis lah ya untuk Ole Romani yang ada di lini serang. Tapi yang pasti dia dibutuhkan dulu untuk U23 karena target kita di U23 harus lolos, dan ini juga ajang kan untuk waktu loncatan menuju ke Olimpiade. Nah, di sana kita akan fokus ketika dia ada, tentunya yang saya bilang tadi di awal itu bahwa ada tim yang kuat seperti Korsel, karena ini yang sangat menentukan buat kita. Hanya juara grup dari 11 grup yang akan lolos. Memang ada runner-up terbaik yang akan diambil dan 4 kalau nggak salah sana, tetapi target kita sebagai tuan rumah harus bisa menang. Di U23 kemarin yang berlangsung di Qatar, ketika perjalanan kawan-kawan atau mantan yang masih berada di sana, karena masih ada Rizky Ridho, ada Witan waktu itu ya, dan Marcelino, kita bahkan mengalahkan Korea di perempat final. Korea Selatan lewat adu penalti. Luar biasa penampilan kita ya, masih bersama dengan ST ketiga itu, dan kita hanya kalah di babak semifinal dari Uzbek, dan perebutan tempat ketiga kalah dari Irak. Nah, kita menuju ke playoff menghadapi Gini, dan di Paris kita kalah 1-0 dari Gini hingga gagal ke Olimpiade. Nah, sekarang sedang merajut mimpi itu untuk bisa lolos. Semoga dengan kedatangan masuknya Mauro Sistra ini akan menambah kekuatan, daya gedor kita akan semakin kuat di U23 ini, karena memang disitulah menjadi semacam tantangan bagi Gerard van den Berg sebagai pelatih untuk meloloskan kita sampai ke putaran final Piala Asia setelah kita lolos di kualifikasi. Jadi ada dua ini yang paling penting bagi Gerard van den Berg sebagai pelatih U23, Piala AFF atau Asian Cup, dan kemudian di kualifikasi Piala Asia untuk U23. Kalau nantinya di bulan Desember untuk SEA Games itu nantilah, itu masih terlalu jauh, karena yang paling dekat ya di bulan Juli ini di AFF, dan juga masuk ke September. Oke, lalu siapa lagi selain Mauro Sistra? Saya pikir masih ada, ya, cuma mungkin masih dirahasiakan oleh PSSI ya, di sini untuk bisa penambahan pemain. Kalau dibilang di level senior pasti, karena untuk U23 ya hanya Mauro yang sekarang dicabut. Kalau ada menyusul nantinya, semoga ya teman-teman, misalnya Miliano Jonathan juga tidak mungkin. Miliano juga akan diplot untuk bisa bermain di sana. Tapi kita akan tunggu apakah Miliano akan tersedia nantinya, karena Miliano juga bisa disiapkan juga untuk bermain di tim senior, karena kita butuh gelandang serang yang bagus ya untuk mendukung Ole Romani di sana. Dan kita sekarang fokus untuk bagaimana bisa lolos ke Piala Dunia lewat jalur putaran keempat. Terasa berat memang, karena kita akan harus bermain di Qatar dan bermain di Arab Saudi. Tapi apapun itu, Ketua Umum sudah mengatakan kita usahakan yang terbaik, kita usahakan, kita bertarung saja, tidak perlu memilih lawan, tapi kita bermain dengan semangat juang yang tinggi untuk mencapai apa yang kita inginkan, nah, untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, di mana Amerika, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah. Karena di putaran keempat itu kan hanya juara-juara saja, dan 2 grup yang terdiri dari 6 tim dibagi dengan 2, jadi 3-3 itu yang akan lolos 2 tim teratas. Nah, runner up akan bertarung. Nah, untuk home and away, pemenangnya akan ikut ke putaran kelima untuk juga bermain di playoff dengan konfederasi lainnya. Entah itu datang dari Afrika atau Amerika Latin, kita harus siap. Tapi memang kalau lolos ke putaran kelima ini lebih berat. Ya, kita akan bertarung dengan waktu yang dari konfederasi lain yang tidak mudah, tetapi tetap kita berdoa yang terbaik untuk tim kita dan bisa mendapatkan pemain-pemain yang kita inginkan. Saya pikir kalau penambahan pemain itu wajar, karena kita mengarungi ya di putaran keempat yang memang berat. Kita tandang ini, ya, tandang yang lebih sulit tentunya dengan tekanan berbagai macam termasuk teknis di sana. Dan kalau kita tidak punya tim yang kuat, ya, yang bersiap kenal keseimbangan di antara starting 11 yang ada di bench sebagai super sub, ini akan bahaya buat kita. Tapi kalau kita ya PSSI bisa dalam 3 bulan ke depan untuk bisa menambah kekuatan ya, dengan ada gelandang penyerang di samping Mauro Sistra juga ada disiapkan sebagai pelapis, itu akan jauh lebih kuat kalau tidak, karena penambahan
penambahan pemain. Tapi kita akan tunggu teman-teman siapa yang akan berlabuh nantinya untuk gerbong selanjutnya sebagai pemain yang akan kita ambil naturalisasi untuk memperkuat tim kita di putaran keempat. Yang penting yang pertama kita sambut dulu Mauro yang sedang berproses saat ini untuk menjadi warga negara Indonesia. Dengan saya Bung Roman berbicara. Ciao.